Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Baik. Oke, sudah siap pelajaran IPA hari ini? Ya. Nah, kita mulai pembelajaran dengan doa dulu ya. Ayo, Zakwan pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Saifila Madinah ada, Hanif Nurizik, Muhammad Rizki Andrio, Nor Eliza, Azahra Labibah, Aulia Sapitri. Untuk memahami materi mengenai etiolasi atau pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Kita tonton dulu video yang sudah Ibu siapkan di grup. Ya, nanti Ibu cek satu-satu sama boleh sekarang sudah disiapkan videonya? Nah, lihat dulu videonya di masing-masing HP ya. Ada langkah-langkah penyelidikan ilmiah. Yang pertama, mengamati atau observasi ya. Nah, mengamati ini untuk merumuskan masalah. Lalu ada namanya hipotesis. Apa artinya hipotesis? Ya, dugaan sementara. Lalu kalian merancang percobaannya. Lalu kalian bereksperimen. Melakukan eksperimen, ada hasilnya, data, hasil penelitian. Ada kesimpulan. Terakhir, kalian mengkomunikasikan dalam bentuk mengkomunikasikannya setelah kemarin membuat Canva ya, ada tabelnya. Nah, sekarang tadi ada namanya hasilnya, ada data kuantitatif sama kualitatif ya tambahannya. Kuantitatif dan data kualitatif. Yang kalian buat kemarin tinggi kacang hijau itu, penyelidikan ilmiah tinggi kacang hijau dengan angka-angka itu, apakah itu termasuk datanya kuantitatif atau kualitatif? Kuanti atau kuali? Tadi sudah lihat di video. Kalau kuanti itu menggunakan apa jadinya jawabannya, kuanti atau kuali?
Ya, kuantitatif ya, karena angka-angka hasilnya tingginya hari pertama berapa? Misalnya 0, hari kedua 1, hari ketiga 2. Itu adalah data kuantitatif. Yang mana itu hasilnya berupa angka. Oke, sudah paham ya berarti untuk mengerjakan LKPD bersama-sama. Nah, gitu. Nah, ini LKPD-nya kamu ya. Nah, itu. Ini LKPD-nya di kelompok ya. Itu LKPD-nya sudah ya. Boleh dikerjakan LKPD-nya ya. Kalian satu masuk kelompok sana, satu masuk kelompok. Ini 4 orang aja di sini. Ini aja bikin nak di mau di sini boleh di sini. Di belakang di lakian aja. Ini nak di sini bikinnya. Di sini ya, dibarengkan ya. Berbarengan duduknya ya. Boleh? Nah, itu kan kalau langkah kerja sudah kalian lakukan. Tabel data hasil pengamatan kalian isi dengan rata-rata yang sudah kalian amati. Dari Canva kalian pindahkan ke LKPD. Oke? Sudah jelas? Nah, rata-ratanya bisa jawab. Lalu yang di tempat terang, di tempat gelap juga begitu. Rata-rata tingginya itu berarti datanya data kuantitatif. Tingginya berapa hari pertama yang di tempat gelap juga dipindahkan ke tabel LKPD. Lalu jawab soalnya nomor 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan kacang hijau tersebut? Cahaya. Terus apalagi faktor-faktornya? Kemarin kalian melakukannya apa saja? Tulis di situ jawabannya ya. Lalu nomor 2, adakah biji kacang hijau yang tidak tumbuh? Itu jawab jujur di kelompok kalian. Apakah ada yang tidak tumbuh? Dari 3 biji tersebut, tumbuh semua ya. Kelompok ini tumbuh semua kan kemarin. Kalau di kelompok ini ada nggak tumbuh, tulis ada gitu ya. Kira-kira mengapa yang tidak tumbuh? Tolong jangan ribut, perhatikan ya. Siap, 1, 2, 3, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nak, pakai mic. Hah? Pegang aja, iya ulang aja. Pegang aja, gitu aja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami? Selamat pagi semuanya. Pagi. Satu ingin memperkenalkan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh cahaya terhadap kacang hijau. Kok enggak kok ini enggak mati Pak? Ini aja deh. Tes. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh cahaya terhadap kacang hijau. Hipotesis sementara kami adalah kacang hijau yang ditaruh di tempat gelap akan lebih tinggi daripada yang di tempat terang. Namanya etiolasi. Dan alat dan bahan yang kami gunakan bisa dijelaskan oleh salah satu rekan kami yang bernama Jakwan. Oke, silakan Jakwan. Ya, saya Jakwan akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian ilmiah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah aqua gelas, kapas, gunting, penggaris, pulpen, dan buku. Ya, adapun prosedur yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Habibi. Silakan Habibi. Jadi prosedur dari menanam kacang hijau adalah pertama-tama kami memasukkan kacang hijau ke dalam cup, lalu kami merendamnya selama 2 jam di air, lalu kami memasukkan kapas yang sudah dibasahi ke cup, lalu kami menaruhnya di tempat yang gelap dan terang dan kami amati setiap hari. Lanjut teman. Saya akan menyimpulkan data penelitian
eh, dari pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Di hari pertama kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang gelap. Hari pertama 0 cm, di hari kedua 1 cm, di hari ketiga 3 cm, di hari keempat 5 cm, dan di hari kelima 7 cm. Untuk di tempat yang terang, hari pertama 0 cm, di hari kebalik. Hari kedua 1,5 cm, di hari ketiga 4,5 cm, di hari keempat 7,5 cm, dan di hari kelima 15 cm. Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Yang keras. Kesimpulannya adalah Kesimpulannya apa? etiolasi pertumbuhan yang lebih cepat di tempat gelap. Bahwa tanaman yang ditempatkan di tempat yang Bahwa tanaman yang ditempatkan di tempat terang akan lebih lambat lebih lambat pertumbuhannya. pertumbuhannya. Lanjutkan. Namun Batangnya gimana? namun batangnya lebih kokoh dan daunnya lebih banyak dan hijau. Ya, daunnya lebih banyak Dan hijau. kokoh batangnya. Lanjut. Tutup. Dijawab. Oke, begitu saja presentasi dari kami, penelitian ilmiah yang berjudul pengaruh cahaya terhadap kacang hijau. Lagi. Pembukaan I-nya hipotesis, terus variabel, terus daya. Ibu, gini loh Bu, pakai ini, gini loh. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu penguji, ada kesalahan teknis, recorder pada kondisi ini tidak berfungsi dan suaranya jadi tidak ada. Saya akan jelaskan di video ini bahwa siswa-siswi saya menjelaskan mengenai LKPD yang telah mereka kerjakan. Ini mengenai sama tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau Vigna radiata L. Siswi pertama menjelaskan pembuka dan hipotesis, siswi kedua variabel-variabelnya dan alat dan bahannya, siswa ketiga prosedur pembuatan penelitian kacang hijaunya, siswa keempat menjelaskan data hasil percobaannya, dan siswa terakhir menjelaskan mengenai kesimpulan dan penutup. Nama saya Lutfi. Saya akan menceritakan rata-rata disimpan di tempat gelap. Hari pertama 0 cm, hari kedua 1,5 cm, hari ketiga 4,5 cm, hari keempat 4,5 cm, hari kelima 15 cm. Pertumbuhan kacang hijau yang berada di tempat terang. Pertumbuhan kacang hijau yang berada di tempat terang
Meskipun pertumbuhan batangnya akan sedikit lebih lambat daripada hari pertama 0 cm, hari kedua 0 cm, hari ketiga 1 cm. Lanjut. Saya Fadia, jadi ini hasil presentasi dari kami tentang cara menanam. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kelompok kedua selesai melakukan presentasi, lalu siswa-siswi saya bersiap untuk melaksanakan kuisis. Namun sebelum melaksanakan kuisis dari materi yang sudah dipelajari, saya beri ice breaking terlebih dahulu. Tiga. Nila Atama tepuk 1, Tabako tepuk 4, Tabarina tepuk 10. Tap 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 tap. Nah, kalau Tabarina 10. Tap 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 tap. Di sini saya melakukan ice breaking dengan tepuk Atama, Tabako, dan Tabarina. Ketika saya berkata tepuk Atama, maka siswa bertepuk 1 kali. Ketika saya berkata Tabako, maka siswa harus bertepuk 4 kali. Ketika saya berkata Tabarina, maka siswa bertepuk 10 kali bertahap, diakhiri dengan hoi, seperti itu. Nah, sebelum semua siswa kompak, tepuk Atama, Tabako, Tabarina ini tidak bisa dihentikan. Jadi setelah semua kompak, maka sudah berhenti. Nah, ini kondisi. Nah, ini sudah tepuk, mereka sudah kompak semua, mereka bersenang-senang, sudah kompak semua. Alhamdulillah. Saya lanjutkan pembelajarannya lalu dengan kuisis. Nah, materi-materinya yang sudah dipelajari oleh mereka, soal-soal yang mereka sudah pelajari, dan nanti di akhir yang memiliki nilai tertinggi, 3 siswa dengan nilai terbaik, saya beri hadiah.
Nah, ini ketika saya menunjukkan ke kamera bahwa inilah bukti bahwa siswa sedang melaksanakan kuisis ya, yang bisa dikontrol dari HP saya sebagai gurunya. Nah, ini ketika saya memanggil 3 siswa dengan nilai terbaik yang mengerjakan kuisis, ya, nilai 10, 9, dan 9 juga. Satu orang saya beri 1 buku catatan kecil sebagai apresiasi karena mereka telah melakukan kerja keras menjadi yang terbaik. Oke. Nah, di sini saya merefleksikan pembelajaran yang sudah dipelajari pada hari tersebut, mengulang-ulang lagi materi yang sudah dipelajari mengenai etiolasi dan tahapan mengkomunikasikan pada tahapan penyelidikan ilmiah. Nah, setelah itu saya meminta siswa yang biasa memimpin doa untuk kembali ke depan untuk memimpin doa sebelum pulang.
Akhirnya kami bersama-sama membaca doa sebelum pulang. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pada akhirnya saya menutup pembelajaran dengan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya dan mengingatkan untuk siap-siap mengikuti pelajaran selanjutnya, dan saya tutup dengan salam.